yang terhormat dan yang terkasih Bapak Uskup Maumere, para imam, biarawan, biarawati, Bapak, Ibu, saudara-saudari, para devosan kerahiman ilahi, singkatnya kita semua yang hadir di tempat ini. Selamat datang, selamat berjumpa kembali. Pertama-tama, marilah kita panjatkan segala puji dan syukur pada Tuhan Yesus Kristus yang begitu luar biasa atas kasih dan karunia-Nya. Kita diberikan kesehatan dan kesempatan hingga pada hari yang berbahagia ini kita dapat menghadiri perayaan Natal dan Tahun Baru bersama. Merupakan suatu momentum yang sangat berharga serta dirangkaikan dengan acara misa syukur atas segala rahmat, berkat, dan penyertaan Tuhan bagi kita semua selama tahun 2023. Banyak kisah yang telah kita lalui, suka, duka, bahagia, sedih, canda, tawa, dan air mata. Dan kini kita mulai menapaki tahun baru, tahun 2024. Dengan penuh iman, harap, dan kasih, kita jalan bersama-sama dengan Dia, Sang Raja Kerahiman Ilahi. Acara Natal dan Tahun Baru kita kali ini mengambil tema menjadi pewarta kasih Allah di dalam dunia. Semoga kita sebagai devosan kerahiman ilahi bukan hanya sebagai simbol semata, tetapi betul-betul kita hayati dan kita wujud nyatakan dalam kehidupan kita setiap hari menjadi pewarta kasih Allah kepada sesama saudara kita dengan meneladani sifat Yesus yang Maha Rahim dan penuh belas kasih. Dalam acara kita hari ini, kita awali dengan upacara misa syukur yang dipimpin oleh Yang Mulia Bapak Uskup Maumere. Allah yang penuh dengan kerahiman ilahi yang sungguh nyata dalam diri Sang Putra Tuhan kita Yesus Kristus yang telah lahir ke dunia. Ia adalah sabda yang menjadi daging, pemenuhan ramalan para nabi, Putra Allah dan Juru Selamat manusia. Kita kembali berkumpul sebagai persekutuan para devosan kerahiman ilahi Keuskupan Maumere untuk merayakan berkat Natal sebagai rahmat teragung dari Sang Kerahiman Ilahi. Momen tahunan ini menjadi kesempatan bagi kita untuk bersukacita bersama dalam panggilan hidup, karya, doa, dan pelayanan kita. Natal, peristiwa kelahiran Tuhan, juga sekaligus menjadi peristiwa pembaharuan hidup kita untuk lahir baru dalam terang Kristus, agar kita bersukacita sebagai pribadi yang menyerahkan diri dalam perlindungan kerahiman ilahi. Maka melalui perayaan Natal bersama di bawah tema menjadi pewarta kasih Allah di dalam dunia, kita sekalian diajak untuk kembali membaharui pikiran, hati, dan perbuatan kita sehingga lebih aktif terlibat dalam mengimani Yesus sebagai pembawa damai yang menyelamatkan dan menjadi pewarta kasih-Nya di tengah dunia ini. Mari kita berdiri membuka perayaan Ekaristi ini dengan nyanyian. Amen.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Damai Tuhan bersama rekan-rekan imam, para suster, keluarga besar komunitas Devosan Kerahiman Ilahi Keuskupan Maumere, merupakan suatu kegembiraan bahwa kita boleh berkumpul sebagai suatu keluarga besar yang saling mendukung dan meneguhkan dalam membangun dan memaknai hidup kita, komunitas kita. Perayaan Natal bersama ini adalah bagian dari kebersamaan untuk saling meneguhkan, menguatkan kita. Kita mengawali perayaan Ekaristi ini dengan terlebih dahulu mohon ampun atas segala salah dan dosa kita. Saya mengaku dan saya sekalian bahwa saya tahu dosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya memohon Santa Maria, kepada para malaikat dan Roh Kudus, dan
pula Engkau berada. Semoga Roh-Mu hadir bersama kami dalam perayaan Natal bersama ini, yang merupakan bukti cinta dan belas kasih bagi kami semua. Kami mohon dengan rendah hati, lahirkanlah kembali Putra-Mu di dalam diri kami, agar kami semakin menghayat betapa Engkau beserta kami. Bahagialah pula hidup kami, agar setiap doa yang kami lantunkan berbuah pula dalam hidup dan perbuatan kasih yang menyelamatkan. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dia dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Yesaya. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, terang yang bersinar atas mereka yang diam di negeri kelaparan. Engkau ya Tuhan telah banyak menimbulkan sorak-sorai dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapan, seperti orang bersukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorai di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekan bangsa itu, dan gandaran di atas bahunya, serta tongkat si penindas, telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap langkah jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan aku. Sebab seorang anak telah lahir bagi kita, seorang putra dianugerahkan kepada kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan orang menyebut Dia Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Besarlah kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas takhta Daud dan di dalam kerajaan. Karena Ia mendasarkan dan mengokohkan kerajaan itu dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal itu. Demikianlah sabda Tuhan. Segala
Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi gubernur di Syria. Karena itu pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka berada di Bethlehem, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya anak itu dengan kain lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Lalu berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, sehingga mereka sangat ketakutan. Kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan kain lampin dan terbaring di dalam palungan." Tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Rekan-rekan imam, para suster, ibu bapak, saudara-saudari, keluarga besar Devosan Kerahiman Ilahi Keuskupan Maumere yang terkasih. Pengalaman melahirkan bagi seorang ibu di satu pihak begitu menegangkan karena berbicara tentang pengalaman hidup dan mati. Di pihak lain menggembirakan karena menghadirkan satu kehidupan baru. Dan memang benar adanya, kelahiran dalam arti tertentu adalah awal hidup manusia di dunia. Hidup masih baru, penuh dengan harapan dan berbagai kemungkinan yang membangkitkan rasa ingin tahu dan pasti menarik. Hari ini pada kesempatan kita merayakan Natal dan Tahun Baru bersama keluarga besar Devosan Kerahiman Ilahi Keuskupan Maumere, sekali lagi kita mengenangkan peristiwa kelahiran Yesus Kristus. Tentang peristiwa ini, penginjil Lukas melukiskan Maria dan Yosef ditolak dari penginapan. Yesus dilahirkan di dalam kandang di luar kota Bethlehem, dibaringkan di palungan, dikunjungi para gembala, satu kelompok orang yang tidak diperhitungkan, yang paling sederhana. Yesus lahir di satu tempat, di satu lingkungan yang paling miskin,
tetapi justru pada saat itu para malaikat dari surga menyanyikan Gloria dan menggemakan damai sejahtera. Dengan ini Santo Lukas menegaskan bahwa anak di kandang itu adalah sapaan Tuhan atas hidup yang gelap, yang miskin, yang masa depannya tidak pasti, yang ditolak, yang terancam, yang tersingkir, yang jadi korban penipuan kelicikan. Dan juga anak di kandang itu adalah sapaan Tuhan atas hati manusia yang dingin. Bukan kebetulan kalau kita melihat peristiwa Natal dirayakan dalam cuaca yang cukup dingin, musim hujan, dan di berbagai belahan bumi yang lain selalu dalam musim dingin penuh es dan salju. Secara simbolis menyatakan bahwa bukan hanya dunia yang dingin, tetapi juga hati manusia. Karenanya Yosef dan Maria ditolak dari penginapan. Tuhan datang di tengah hati manusia yang dingin, bukan hanya waktu itu, tetapi juga sekarang ini. Hati manusia yang dingin seringkali lebih kasar dan lebih tidak manusiawi dari satu kota atau satu rumah yang dingin. Hati yang dingin itu tidak ramah, acuh tak acuh, tidak terbuka, menjadi sumber rasa benci. Darinya muncul pertengkaran, penindasan, pemberontakan, peperangan, pembantaian manusia atas manusia. Hati yang dingin kurang menaruh perhatian, kurang mengerti orang lain, kurang tenggang rasa. Dalam pergaulan, hati yang dingin tidak simpatik dan tidak dapat dipercaya karena pandai memoles bibir, cerdik bermain sandiwara. Saudara-saudari terkasih, Natal adalah sebuah peristiwa kelahiran dari Allah yang kasih-Nya tak terbatas. Natal menunjukkan cinta Tuhan yang begitu luas. Cintanya mencapai manusia di mana tak seorang pun menduganya. Dia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi milik kepunyaannya tidak menerima dia. Namun dia tetap datang dan mengangkat manusia dari kegelapan, dari dosa, akibat perbuatannya sendiri. Ia coba menunjukkan jalan bahwa kesombongan hanya bisa dikalahkan dengan sikap yang rendah hati. Kerakusan dalam segala aspek hanya bisa ditawarkan dengan kesederhanaan dan sikap murah hati. Marah atau mau menang sendiri bisa dilenyapkan dengan sabar dan bijaksana. Kecemasan mesti diganti dan dikuatkan dengan harapan. Dan duka cita, susah, derita merupakan bagian terkecil dari sukacita kehidupan yang kita terima. Karena itu kita mesti selalu bersyukur. Peristiwa Natal, peristiwa Allah datang dan tinggal bersama kita. Sungguh pun manusia tidak setia, tetapi Tuhan terus datang karena Dia tetap mengasihi kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdiri, kita mengucapkan iman kepercayaan. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan Bapa dan dimakamkan, yang turun tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga bersama-sama nama Bapa yang Maha Kuasa, dari surga akan datang mengambil orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Syariat Perlian Kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. mari kita menyampaikan doa-doa permohonan. Melalui Kristus Putranya, Allah Bapa Maha Kasih berkenan tinggal di antara kita.
Dialah Sang Immanuel, tanda kasih sayangnya yang abadi bagi kita. Marilah kita memanjatkan doa-doa dengan pengantaran Yesus Kristus Putranya. Bagi para gembala umat beriman, semoga mereka mempergunakan daya penyembuhan, pengampunan, dan pendamaian yang dipercayakan oleh Yesus kepada mereka untuk mengabdi umat Allah dan melayani orang-orang yang mencari terang Kristus. Marilah kita semoga Engkau berkenan memberikan mereka karunia kesehatan serta membaharui kehidupan mereka sehingga mereka sungguh menjadi rasul kerahiman ilahi yang siap bersaksi tentang kasih setiamu di tengah dunia ini dengan penuh kesetiaan dan tanggung jawab. Marilah kita menderita dan mengalami cobaan dalam hidup. Semoga warta kelahiran Kristus memperteguh harapan mereka sehingga tetap semangat dalam penderitaannya dan memberikan daya kekuatan serta kesembuhan bagi mereka. Marilah kita semoga iman akan Yesus Sang Immanuel menuntun umat beriman sekalian untuk hidup dalam damai dengan mengembangkan semangat kasih dalam pesiaran di tengah dunia ini. Marilah kita diterangi, digerakkan, dikuatkan dengan daya kerahiman ilahi, agar kita dengan hati dan budi yang jernih melihat realitas kehidupan ini dan berusaha memperbaharui kehidupan iman, harap dan kasih pada Tuhan dan sesama serta alam lingkungan. Marilah kita Engkau menghendaki putramu tinggal di tengah-tengah kami, dan berkat Yesus kami menjadi putra-putrimu. Dengarkanlah doa kami, dan berilah apa yang kami mohon dengan mantap, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Maka giliran kitalah yang menjadi sabda Allah bagi sesama. Bila Kristus itu cahaya, maka giliran kitalah menjadi cahaya bagi sesama. Kini Sang Sabda akan mengorbankan dirinya sebagai bukti cintanya pada manusia dan bumi ciptaannya. Kita mengambil bagian dalam kurban Kristus ini
dengan menyiapkan hati dan batin dalam perarakan bahan-bahan persembahan diiringi nyanyian. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahan berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa kami, Engkau sumber damai dan bakti yang ikhlas. Sudilah menolong kami agar dengan persembahan ini kami semakin mengimani dan menghormati Putra-Mu yang telah lahir ke dunia. Semoga dengan menerima sakramen ini kami semua rukun bersatu padu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab melalui misteri sabda menjadi daging, cahaya kemuliaan-Mu yang baru bersinar di
Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadanya, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Dia." Marilah wartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafatmu Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Bapak Uskup kami Edwardus, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan hamba-Mu Francisco de Colaban, Petrus Boris, dan Mama Maria Sajawa, Juventus Delo, dan Bernardus Babo. Mereka semua yang telah Engkau panggil menghadap hadirat-Mu, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanlah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef Pemulainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dika dengan pengantaran Yesus Kristus Putra. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus,
atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari setiap gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Engkau telah bersabda kepada para rasul, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersama-mu.
Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan Anak Domba. Tuhan, saya pantas menerima saya, tetapi sabar saja maka saya akan mensyukuri.
Semoga Dia yang telah memilih kami menjadi anak-anak-Nya senantiasa memberikan kami kekuatan supaya kami boleh meresapkan Roh ke dalam hati kami dan lahirkanlah kembali dalam karya cinta kasih kepada sesama. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan. Pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudari sekalian, semua mereka yang kita doakan, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.